Assalamualaikum, selamat datang di Bolowali. Saya Taufik Kliwon dan di sini saya akan berbagi video kisah Waliullah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. So stay tune. Terima kasih. Guru spiritual Soekarno, 3 bulan di pesantren bersama keluarga. Guru spiritual Soekarno, 3 bulan di pesantren bersama keluarga. Hubungan spiritual Bung Karno dengan KH Ahmad Basyari di pesantren Cikiruh terus menggugah rasa penasaran hingga kini dan menyisakan saksi bisu lembaran sejarah perjuangan Indonesia. Kisah ini mengungkap sisi mendalam perjuangan kemerdekaan yang tidak hanya didasari strategi politik atau kekuatan fisik, tetapi juga ditopang oleh kekuatan doa, spiritualitas, dan petuah dari seorang ulama besar. Hubungan yang terjalin sejak tahun 1930 itu memperlihatkan bagaimana perjuangan kemerdekaan Indonesia bukan hanya perjuangan melawan penjajahan secara fisik, tetapi juga perjuangan batin melawan keterpurukan, kebodohan, dan kehilangan harapan. Pada tanggal 20 Agustus tahun 2001, Kiai Maksum Basyari pengasuh pesantren Cikiruh yang juga putra dari Kiai Ahmad Basyari menulis sebuah surat. Dalam surat yang ditujukan Ibu Dede itu Ketua PDIP Kabupaten Cianjur itu, Kiai Maksum menuliskan sejarah turun-temurun tentang sejarah pesantren Cikiruh. Ia menceritakan bagaimana kedekatan dan aktivitas Bung Karno saat menemui Kiai Basyari. Secara tegas ia menulis, pertama, Bapak Soekarno mulai menemui Bapak KH Ahmad Basyari pada tahun 1930, dengan maksud dan tujuan, agar bangsa Indonesia cepat merdeka dari belenggu penjajahan Belanda. Kedua, dengan adanya bendera pusaka yang lebih dulu adanya. Ketiga, waktu revolusi Belanda ingin menjajah lagi, kota Sukanagara di bumi hanguskan, alhamdulillah kampung pesantren Cikiruh selamat malahan jadi tempat pengungsian masyarakat Sukenaga GA, khususnya dan sekitarnya, juga pertahanan gerilya. Di awal 1930, Bung Karno mendatangi pesantren Cikiruh dengan tujuan yang sangat jelas, mencari bimbingan spiritual agar perjuangan kemerdekaan segera mencapai keberhasilan. KH Ahmad Basyari, seorang ulama karismatik yang dikenal dengan kebijaksanaannya, menjadi tempat Bung Karno menimba ilmu, doa, dan kekuatan moral. Pesantren yang terletak di Sukanagara ini menjadi tempat pertemuan dua tokoh besar yang memiliki visi sama, membebaskan bangsa dari penjajahan. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, KH Ahmad Basyari memberikan nasihat mendalam kepada Bung Karno tentang bagaimana perjuangan harus dimulai dari ketulusan hati dan dilandasi dengan niat baik untuk rakyat. Salah satu simbol penting yang berkaitan erat dengan perjuangan kemerdekaan adalah bendera pusaka merah putih. Menurut beberapa kisah, KH Ahmad Basyari sudah memberikan pemaknaan mendalam terhadap bendera ini jauh sebelum momen proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Baginya, merah putih bukan hanya kain yang dikibarkan, melainkan lambang persatuan, keberanian, dan kesucian bangsa Indonesia. Bendera ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang diperjuangkan harus berlandaskan ketulusan dan keberanian, tanpa meninggalkan akhlak dan moralitas. Peran pesantren Cikiruh semakin nyata ketika revolusi kemerdekaan meletus. Saat Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia, Sukanagara menjadi salah satu sasaran bumi hangus oleh pasukan kolonial. Namun, keajaiban terjadi, pesantren Cikiruh tetap berdiri kokoh di tengah kehancuran. Pesantren ini bahkan menjadi tempat perlindungan bagi warga yang kehilangan rumah dan tempat mereka berlindung dari kekejaman perang. Selain itu, pesantren Cikiruh juga berfungsi sebagai markas pertahanan gerilya, menyusun strategi dan menyatukan kekuatan untuk melawan penjajahan. Perjalanan Bung Karno menemui KH Ahmad Basyari tidak hanya terjadi 1 atau 2 kali. Selama bertahun-tahun, ia mondar-mandir ke pesantren tersebut, baik untuk meminta petunjuk maupun menenangkan hati di tengah pergulatan perjuangan. Hingga saat Bung Karno mendekati momen terpenting dalam hidupnya, yaitu menjadi Presiden Republik Indonesia, KH Ahmad Basyari memberikan arahan khusus yang tidak biasa.
Bung Karno diminta untuk tinggal di pesantren Cikiru selama 3 bulan penuh bersama keluarganya. Masa ini bukan sekadar waktu untuk beristirahat, tetapi menjadi momen penting bagi Bung Karno untuk menyucikan diri, memperkuat spiritualitas, dan mempertebal keyakinan akan jalan perjuangan yang dipilihnya. Kiai Maksum juga menulis, Bapak Presiden Soekarno dari tahun 1930 terus mondar-mandir menemui Bapak KH Ahmad Basyari dengan tujuan yang sama di atas, sudah mendekati kepada menjadi presiden, diperintahkan oleh Bapak KH Ahmad Basyari untuk bersemayam 3 bulan lamanya dengan membawa keluarganya yang diantaranya 1. Bapak Presiden Soekarno sendiri 2. Ibu Fatmawati 3. Ibu Hadijah 4. Bapak Hasanuddin 5. Guntur, waktu itu baru usia 1 tahun. Maka bersama keluarganya, termasuk Ibu Fatmawati, Ibu Hadijah, Bapak Hasanuddin, dan putra sulungnya Guntur yang masih bayi, Bung Karno menjalani masa tersebut dengan penuh hikmat. Selama 3 bulan, ia berada di bawah bimbingan langsung KH Ahmad Basyari, merenungkan peran besar yang akan diembannya. Dalam kesederhanaan pesantren, Bung Karno belajar bagaimana menjadi pemimpin yang tidak hanya memimpin dengan kekuatan, tetapi juga dengan hati. Ia memahami bahwa tanggung jawab memimpin bangsa yang besar memerlukan kesabaran, ketekunan, dan hubungan yang kuat dengan Sang Pencipta. Kisah ini bukan hanya tentang seorang presiden dan gurunya, tetapi juga tentang bagaimana kekuatan spiritual dapat menjadi bagian penting dari perjuangan bangsa. Pesantren Cikiru tidak hanya menjadi saksi perjuangan fisik, tetapi juga menjadi tempat di mana semangat perjuangan dilandasi dengan doa dan keikhlasan. Bung Karno keluar dari pesantren itu dengan keyakinan baru, siap memimpin bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Hingga hari ini, hubungan antara Bung Karno dan KH Ahmad Basyari tetap menjadi bagian penting dari sejarah yang menginspirasi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa perjuangan besar tidak hanya membutuhkan strategi dan kekuatan, tetapi juga iman, doa, dan kebijaksanaan. Pesantren Cikiru, dengan segala kesederhanaannya, telah memberikan kontribusi luar biasa dalam sejarah bangsa, menjadi tempat lahirnya semangat kemerdekaan yang kokoh dan tak tergoyahkan.